Pulau Timor merupakan salah satu pulau kecil saja di Indonesia. Namun, pulau ini sangat kaya dengan bahasa dan motif kainnya. Lihat saja, di pulau ini terdapat sejumlah bahasa daerah seperti bahasa Timor sendiri atau yang biasa disebut bahasa Dawan, atau mereka lebih suka disebut Atoni atau Metot. Ada bahasa Helong, Tetun, Bunak, Marae, Kemak, juga Mambai dan Guloli di Timor Leste. Umumnya orang Timor yang tinggal di bekas kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Timor seperti Miomavo, Insana dan Biboki, mereka lebih suka menyebut dirinya Atoen Pah Meto, yang artinya orang-orang yang mendiami tanah kering. Untuk itulah pada kesempatan ini kita akan menguraikan tentang asal-usul sebuah nama yang dikenal dengan Atoen Pah Meto atau Atoni Pah Meto. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Atoni Pah Meto, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, ataupun berkomentar jika teman-teman merasa ulasan dalam video ini kurang tepat. Oke, terima kasih. Simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk wawasan teman-teman sekalian. Menurut tesis yang ditulis oleh H.G. Schulte-Nordal, nama Atoni Pah Meto yang diberikan kepada orang-orang Timor yang mendiami bagian tengah Pulau Timor, yaitu Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan yang berbahasa Dawan, karena pada waktu lalu ketika datangnya bangsa penjajah yaitu bangsa Belanda, ternyata orang-orang Timor di bagian tengah dari Pulau Timor ini tidak mengenal ikan, apalagi nama-nama ikan. Jadi begitu ya. Lalu pertanyaannya, mengapa suku-suku ini tidak mengenal ikan? Ternyata ada sekurang-kurangnya 3 alasan kenapa orang Timor ini disebut Atoni Pah Meto. Padahal suku-suku yang mendiami Pulau Timor ini bukan hanya mereka yang ada di Timor Tengah Utara dan juga Timor Tengah Selatan atau yang berbahasa Dawan saja. Orang Dawan tidak mengenal air laut atau mereka tidak mengenal laut. Mereka hanya kenal tanah kering atau daratan saja. Maka predikat Atoni Pah Meto ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat suku ini memiliki budaya dan kebiasaan tertentu. Atoni Pah Meto umumnya memilih tinggal di daerah-daerah pegunungan untuk berkebun saja. Jadi ini alasan yang pertama. Mereka lebih dikenal sebagai orang-orang kering atau darat, bukan orang basah atau laut. Itulah sebabnya mengapa tidak ada orang Dawan atau dari daerah-daerah itu yang bermata pencarian sebagai pelaut atau nelayan. Ada suku-suku tertentu di daerah Timor ini yang tidak mengenal atau tidak makan ikan. Jadi ada suku-suku tertentu dari Timor ini yang mereka itu pamali makan ikan. Masih menurut tesis Schulte-Nordal, mereka orang-orang Timor berusaha menghindar laut. Mereka tidak mau ke laut dan pantai karena mereka memiliki larangan untuk tidak makan ikan. Hal ini berhubungan dengan totemisme yang dianut atau diyakini oleh orang Dawan atau orang Timor. Totemisme merupakan sistem kepercayaan yang menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau menghindarkan mereka dari malapetaka atau bencana. Dengan kata lain, totemisme adalah pemujaan terhadap hewan atau tumbuhan tertentu yang diyakini memiliki sifat-sifat ilahi. Totem dapat berupa hewan seperti burung, ikan, binatang, atau tumbuhan. Orang Dawan atau orang Timor yakin bahwa di dalam hewan atau tumbuhan tersebut ada leluhurnya. Karena itu, mereka tidak boleh makan hewan atau tumbuhan tersebut. Misalnya, suku Oematan yang tinggal di perbatasan dengan Ambenu dan sebagian kecil di TTS atau Timor Tengah Selatan tidak makan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar, karena mereka percaya bahwa ikan adalah reinkarnasi dari leluhur mereka. Demikian pun suku Nitsai di Noimuti dan Timor Tengah Selatan ini, karena mereka biasa dipanggil tua ikan atau ama ikan, maka mereka terutama laki-laki tidak makan ikan. Jadi
teman-teman, itu adalah alasan kedua ya. Sekarang kita akan masuk pada alasan yang ketiga. Mengapa suku-suku tertentu di timur ini ada yang tidak boleh melakukan perjalanan langgar laut, atau mereka ini dilarang untuk melanggar laut ya, atau menyeberangi lautan. Menurut legenda dari suku-suku tertentu di daerah Noimuti yang mengisahkan bahwa pada zaman dahulu kala ada pelanggaran tertentu sehingga menyebabkan terjadinya sumpah serapah akibat seluruh keturunan dari suku tersebut tidak boleh langgar laut. Perjanjian itu berbunyi, kalau kemudian ternyata ada keturunanku yang langgar laut, maka dia akan mati. Wah. Lalu misalnya suku Meol atau Demelo ini berada di Noimuti. Pernah pada suatu saat mereka tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan melanggar laut karena dapat menyebabkan kematian. Ada seseorang dari keturunan mereka yang pada tahun 1970-an pergi studi di Flores, Ruteng. Beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Lalu hal itu menjadi perbincangan serius di kalangan tersebut. Kemudian dicarikan jalan tengah atau solusi supaya peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi. Berkat perkembangan zaman, maka banyak hal yang sudah diminimalisir atau bahkan dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Jadi pemberian nama Atoni Pahmeto kepada orang Dawan atau orang Timor, khususnya yang berada di Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan, sebenarnya bukan oleh orang Dawan sendiri, melainkan pertama-tama oleh para peneliti pada zaman itu, dan kedua, sebutan itu diberikan oleh penjajah Belanda dengan alasan-alasan sebagaimana yang diulas ya. Jadi teman-teman, ya, nama Atoni Pahmeto ini sebenarnya nama yang disematkan atau diberikan oleh penjajah kepada orang-orang Timur atau orang-orang Dawan dikarenakan ketiga alasan tadi yang sudah kita ulas ya. Jadi itulah alasan mengapa nama Atoni Pahmeto ini disematkan kepada orang-orang Timur atau orang-orang Dawan, yaitu merupakan penyematan dari bangsa penjajah atau orang-orang Belanda di kala itu. Namun zaman semakin berubah, nama tetaplah nama. Namun makna di balik nama itu semakin diperluas sesuai dengan keadaan dan tanda-tanda zaman. Oke teman-teman, semoga ulasan sederhana ini membantu para saudaraku sesama Timor untuk mengerti dan memahami arti pemberian nama tersebut, serta memantik pendengar dan pengguna platform YouTube untuk membuka wawasan sehingga predikat yang disandang oleh kita sebagai bagian dari keluarga besar rumpun suku-suku yang ada di Timor tidak hanya menyandang predikat sebagai orang-orang Timor saja, tetapi kita dapat mengerti dan paham sejarah nama Atoni Pahmeto yang disematkan kepada orang-orang Timor, suku-suku Timor, kepada nenek moyang kita. Oke teman-teman, sekian video ini, semoga bermanfaat bagi teman-temanku sekalian, bukan saja untuk suku-suku Timor, tetapi untuk semua saudara-saudaraku se-Indonesia secara umum, dan khususnya keluarga besar dari rumpun-rumpun suku yang terikat di dalam ikatan Floba Mora, yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, Sabu, dan suku-suku lain yang terhimpun di dalam ikatan Floba Mora. Apapun sukunya, kita tetap menghargai dan saling menghormati setiap sejarah budaya kita masing-masing, sehingga ikatan Floba Mora tetap menjadi salah satu contoh bertoleransi yang indah dan menyenangkan di Nusa Tenggara Timur secara khusus dan untuk kebanggaan dari Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan see you.